Negeri Tiga Berau. Oke, siapa? Ahmad ya tadi ya? Ya, Ahmad Febrian. Ahmad Febrian. Oke, makasih banyak Ahmad yang sudah memberikan pertanyaan yang mungkin menjadi apa ya? Menjadi aku sampai speechless teman-teman karena kalau udah bahas masalah korupsi itu kayak kok bisa sih hal itu terjadi? Kok bisa dengan tanpa merasa bersalah ada pejabat publik yang dibayar yang mendapatkan tunjangan dari uang kita, uang orang tua teman-teman gitu ya, yang membayar pajak itu kemudian dikorupsi gitu. Nah, tadi konteksnya membahas tentang katanya hukumnya tajam. Gini teman-teman, ketika aku masuk di Fakultas Hukum UI, ada satu quotes. Teman-teman tahu quotes nggak? Quotes itu kan kata-kata mutiara ya, Ya, kata-kata mutiara gitu. Yang disampaikan oleh pakar hukum. Em, Namanya Profesor Erman Rajagub. Oke. Jadi beliau adalah salah satu guru besar, if I'm not mistaken, profesor juga di Fakultas Hukum UI. Dan beliau menyampaikan hal ini. Dan aku selalu menyampaikan apa yang beliau sampaikan di beberapa kesempatan aku ketika aku ikut lomba debat. Ini menjadi pembukaan aku. Hukum itu tidak tegak selalu. Sekali tegak, sekali runtuh. Karena ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah berdirikan ketika rubuh, tegakkan ketika runtuh. Itu yang disampaikan oleh Profesor Erman Rajagugu. Aku ulangi. Hukum itu tidak tegak selalu. Sekali tegak, sekali runtuh. Oke? Berarti konteksnya, hukum tuh kadang bisa tegak, kadang runtuh. Why? Kenapa? Kita kan maunya hukum tegak terus dong. Nggak bisa kayak gini hukum tiba-tiba menjadi bermasalah, koruptor dihukum dengan pidana penjara yang menurut kita kayaknya itu nggak akan memberikan efek jerak bagi para koruptor-koruptor lain gitu ya. Kenapa hukum bisa tegak, bisa runtuh? Karena ia tergantung pada tingkah laku manusianya. Oke? Jadi ternyata hukum itu bukan sesuatu yang hukum itu tuh harus ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Orang-orang yang bekerja di bidang hukum. Jadi tergantung dengan tingkah laku manusianya. Nah, yang menjadi permasalahan ketika kita tahu bahwa kita ingin mengatasi permasalahan korupsi, maka harus ada sesuatu yang dilakukan untuk kemudian mengubah hal yang sudah menjadi sistematis ini. Bisa nggak, Kak? Kita rubah yang sekarang ada. Aku takut banget untuk menyampaikan hal benar. ini karena tergolong menjadi hal yang pesimis gitu ya. Tapi aku mungkin lebih ingin mempunyai harapan ke teman-teman sih. Ke kita, ke generasi kita yang akan punya peran yang lebih jauh ke depan. Jadi peran teman-teman sekarang sebagai teman-teman yang mungkin masih SMA, duduk di bangku SMA, ini teman-teman. Dari kalian, ketika nanti kalian sudah dewasa dan bekerja di berbagai instansi, korupsi bukan cuma ada di bidang pemerintahan doang, teman-teman. Swasta, bisnis pun bisa, gitu ya. Jadi jangan menormalisasikan budaya korupsi, gitu. Dari mana Kak mulainya? Jangan mencontek. Ketika misalnya ada kesempatan untuk ujian yang harus mandiri, jangan kerja sama dengan teman-teman. Alah Kak, itu kan cuman enggak, itu bukan cuman. Itu adalah budaya salah satunya yang masuk ke dalam bagian dari korupsi. Oke? Jadi pastikan diri teman-teman siap ketika nanti kalian udah masuk ke dalam dunia kerja untuk tidak melakukan adanya korupsi. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa Kak? Kenapa hukum itu nggak tumpul? Kenapa hukum itu tuh nggak tegas gitu ya, tumpul? Ya karena itu. Ya tergantung pada tingkah laku manusia. Itu yang disampaikan oleh Profesor Erman Rajagugu. Gitu ya. Oke. Boleh di next lagi PPT-nya? Oke. Kenapa sih masyarakat harus mematuhi hukum? Itu aku yakin di sini teman-teman udah paham lah ya, kenapa kita harus patuh terhadap hukum gitu. Jadi mungkin di sini aku nggak mau bahas panjang lebar. Boleh di next lagi slide-nya? Oke. Ada yang tahu ini apa teman-teman? Ada yang tahu?
Tahu Itu Kak. Kak, AI. 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 Nama AI-nya apa? ChatGPT. ChatGPT. Oke, boleh nggak ada satu orang yang cerita kira-kira udah pernah menggunakan ChatGPT, terus buat apa? Putri. Saya Kak. Oke, oke, Pernah Kak. sabar. Pelan-pelan, pelan-pelan. Saya Kak. Oke, Putri dulu, silakan Putri. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan saya Putri Puja Apriati dari SMA Negeri 4 Berau. Nah, di sini saya sudah pernah menggunakan ChatGPT itu di sekolah. Jadi ada beberapa guru yang mengajarkan kami untuk memanfaatkan ChatGPT, memanfaatkan teknologi yang sudah ada saat ini untuk sebagai bahan pembelajaran. Nah, di ChatGPT kami disuruh membuat sebuah cerita yang dimana ceritanya bebas, kita mau bikin temanya tentang apa saja dan itu tuh kita tinggal masukin prompt-nya ke ChatGPT. Jadi gurunya tuh ngajarin supaya kita tuh bisa manfaatin teknologi ini, nggak cuman gunain ChatGPT itu contohnya dengan hal-hal yang buruk seperti menyontek, misalnya waktu ulangan. Kan ulangan itu kebanyakan sekarang menggunakan ulangan online dan kebanyakan itu yang menggunakan dengan hal yang buruk seperti menyontek dari ChatGPT gitu. Makasih banyak Putri atas Makasih, Kak. sharingnya. Makasih banyak udah share ke kita semua ya pengalaman Putri itu menggunakan ChatGPT. Teman-teman, kalian adalah generasi yang menurut aku anak SMA-nya paling beruntung karena kalian punya berbagai macam platform sosial media sekarang udah luas, jauh lebih luas daripada zaman aku dulu. Kalian ingin mengakses informasi, ingin belajar sesuatu hal yang baru. Gak ada alasan sebenarnya. Aku nggak bisa karena gak ada yang ngajarin. Aku nggak bisa karena nggak ada bimbelnya. Karena aku tinggal misal di daerah, aku nggak bisa bersaing dan lain sebagainya. Teman-teman, kalian udah punya segala macam yang kalian butuhkan, tinggal kalian ingin menggunakan atau enggak, ingin mengutilize atau enggak. Salah satunya ChatGPT, teman-teman. Nah, benar tadi kata Putri. Kalau ChatGPT itu tolong jangan digunakan untuk teman-teman itu rely on ChatGPT 100%. Jadi ada soal, kalian kayak mencari jawabannya 100% dari ChatGPT. Atau kalian dikasih tugas, tolong bikin cerita pendek tentang bla 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 bla. Ya, ChatGPT itu tinggal kita ketik doang, kita kasih instruksi. Ketika kita enter, udah dikasih segampang itu. Tapi ini akan menciptakan suatu budaya baru yang sangat menakutkan sebenarnya, budaya di mana teman-teman itu tidak menggunakan pikiran teman-teman sendiri. Kalian tuh sekolah bukan hanya untuk mengejar ilmu, tapi kita mengasah pola pikir kita. Jadi jangan mindsetnya ketika kita dikasih soal, sesimpel soal matematika, jangan kita pikirin bahwa yang harus kita cari adalah nilai atau hasil akhirnya saja. Tapi proses dari kita mencari jawaban, proses dari kita menciptakan atau membuat cerita pendek ketika kita diberikan tugas, membuat esai dan lain sebagainya adalah supaya kita bisa melatih pola pikir kita. Terus digunakan, diasah, terus diasah. Kalau kita pakai ChatGPT terus, kita nggak mengasah, akan menjadi generasi seperti apa kita, teman-teman. Gitu ya. Jadi, aku akan memberikan sedikit tips kalau misal teman-teman pakai ChatGPT. Misalnya, teman-teman diberikan tugas. Let's say kalian diberikan tugas membuat cerita pendek, gitu ya. Terus kalian kepikiran, oh aku pingin deh bikin cerita pendek, tapi aku pingin banget latarnya tuh di luar negeri gitu. Jadi menurut aku kayaknya lebih menarik deh kalau aku bikin cerita tentang seorang anak yang mendapatkan beasiswa ke Amerika, misalnya. Tapi problemnya aku nggak tahu Amerika itu kondisinya seperti apa. Aku nggak pernah ke Amerika sebelumnya. Aku nggak tahu bagaimana situasi dan kondisi di Amerika. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tanya ChatGPT. Tolong bikin, em, tolong gambarkan gimana sih suasana tinggal di Amerika. Tolong gambarkan gimana sih suasana ketika ada anak yang dapat beasiswa ke Amerika. Dijelaskan. Jadi kita punya gambaran, oh iya tinggal di Amerika seperti apa ya. Dan kita bikin cerita kita sendiri. Dari awal, tulisannya ketikanya kita sendiri. Tapi adanya gambaran tentang tinggal di Amerika, itu kita tanya ke ChatGPT. Jadi sederhananya gini teman-teman. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, di luar jangkauan kita, yang sebelumnya kita harus effort, kita harus tanya guru, kita harus tanya orang lain gitu ya.
Itu bisa kita tanyakan ke ChatGPT. Tapi selagi kita masih bisa berpikir sendiri, kita menggunakan akal kita sendiri, kita menggunakan kreativitas kita sendiri, please jangan gunain ChatGPT. Jadi itu sebenarnya rumus sederhananya, teman-teman. Itu ya. Kayak yang tadi aku bilang, iya ya, kita nggak tahu nih, tinggal di Korea misalnya kayak gimana gitu. Kita tinggal tanya aja ke ChatGPT, dan kita bisa bikin tugas kita sendiri based on our creativity. Gitu ya. Nah, kalau konteks ChatGPT dengan perkembangan hukum sekarang yang ada, gimana gitu ya? Boleh di next mungkin? Oh, oke. Ada yang punya TikTok? Nggak ada. Ada Kak. Oh, jawab nggak ada nih. Ada. Oke. Ada Kak. Saya ada Seberapa Ada. sering anak-anak Kaltim buka TikTok? Ya ada. Seberapa Apa tuh, sering Pak? kalian buka TikTok? Dari bangun tidur Sering, sampai sebelum Kak. tidur? Sering Kak. 7 per 24. Ya, Nggak saya sering. Di kadang merasa Instagram sih, Kak. Nggak pernah Saya- nonton Instagram. TikTok, nggak TikTok. sering, nggak suka TikTok, nggak sering, nggak suka TikTok. Iya. Baik. Iya. Terima kasih. Ya, Facebook karena udah bukan zaman generasi Facebook lagi ya. Jadi, iya nggak sih? Karena nggak ada yang pakai Facebook kan ya? Iya. Tidak pakai, Ada. nggak pakai. Pakai Udah nggak? orang tua. Mungkin tidak Ada yang seperti mama itu. saya pakai Facebook, Kak. Ada yang mama pakai. pakai. Ya, iya. Tapi saya nanyanya kalian, bukan mama kalian gitu ya. Iya. Masih ada. Jadi TikTok sama Instagram lah gitu, itu udah sosial media yang Gen Z banget. Iya lagi gitu ya. Nah dulu tuh zaman aku tuh waktu SMP kalau nggak salah ya, atau SD tuh masih zaman-zaman Facebook lah, belum Instagram belum ada, udah ada tapi masih yang kayak bener-bener Instagram tuh cuman jadi ini ya bagi teman-teman yang karena kan kita jaraknya agak jauh ya. Mungkin ketika aku masih SMP atau SMA kalian tuh masih SD lah gitu. Dulu tuh Instagram itu nggak ada explore gitu teman-teman. Ada tapi nggak luas. Jadi yang bisa kita lihat tuh cuman siapa yang kita follow itu doang. Tapi sekarang udah ada explore gitu ya. Apalagi TikTok FYP kita udah ngelihat dunia gitu. Tapi dulu kalau kita mau ngelihat hal-hal yang luas itu tuh dari YouTube. Iya bener ya Kak ya? Ini ada kakak aku di sini sebagai bukti. Jadi Instagram tuh bener-bener kayak updatean hidup orang lain tuh gimana gitu. Itu doang. Kalau sekarang kan oke, kita bisa ngelihat updatean hidup orang lain. Apalagi kalau punya second, third, and fourth account gitu ya di IG. Siapa yang punya third account? Terus dia punya close friend di third account-nya. Terus dia punya fourth sama fifth account lagi. Astagfirullahaladzim, Gen Z. Oke. Kalau Naila langsung raise hand. Naila ya, iya punya fifth account. Berarti dia punya 5 akun Instagram. Jadi intinya sudah semasif itu perkembangan dari TikTok, Instagram, and sosial media. Nah, percaya nggak sih teman-teman bahwa kita tergantung apa yang kita konsumsi. Konsumsi di sini bukan berarti makan ya, bukan hanya tentang makanan, tapi tentang apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton. Itu akan menentukan kita siapa, kita berpikir seperti apa, kita akan menjadi orang yang seperti apa. Jadi, pastikan tontonan teman-teman yang ada di TikTok atau Instagram, itu tontonan yang benar-benar bisa membangun. It's okay buat kita nonton hal-hal receh. Kalian buka deh TikTok aku gitu ya. Buka repostannya tuh udah receh-receh semua tuh mau Recording ngakak stopped. ngelihat postingan repost aku itu it's okay lah, free lah gitu karena aku orangnya receh juga. Ya nggak Kak? Iya ya, oke. Tapi intinya jangan sampai kita tidak belajar sesuatu sih, teman-teman. Jangan sampai kita tidak menambah ilmu kita dengan sosial media yang ada gitu ya. Jadi pastikan sosial media kita yang kita miliki itu benar-benar kita wise lah, bijak lah dalam menggunakan sosial media gitu. Oke, next lagi. Mungkin boleh di next lagi. Sebenarnya udah habis. Oke, nggak apa-apa, ini kita skip dulu, next lagi. Sebenarnya pembahasannya udah selesai, waktunya juga sebenarnya udah selesai untuk aku memperkenalkan materi. Alhamdulillah pas juga waktunya ya. Next, kita masuk ke dalam sesi Q&A. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kita bisa diskusi kembali gitu ya di sesi Q&A. Tapi aku inginnya teman-teman yang belum mendapat kesempatan untuk berbicara gitu ya, untuk memberikan pertanyaan gitu ya. Jadi kita saling gantian satu sama lain. Thank you so much. Aku kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teman-teman, luar biasa sekali ya pembahasan dan pemaparan yang telah disampaikan oleh Kak Sadam tadi melalui 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Bahwa apa yang kita lakukan saat ini tuh sangat berdampak di masa-masa yang akan datang atau di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin kita nggak akan nikmati, tapi anak cucu kita yang akan menikmati tersebut.
Dan yang menjadi poin penting itu di dalam poin 16 SDGs, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif, memberikan akses terhadap keadilan, serta membangun kelembagaan yang akuntabel dan transparan. Terkait SDG hukum yang mana hukum itu penting, di mana dengan hukum yang berjalan dengan baik akan menciptakan negara yang baik pula. Jadi ada dengan quote kalau sebenarnya bagaimana manusia yang menjalankan. Nah, kita teman, makanya hukum itu selalu tajam ya. Kayak kita aja banget pelanggaran hukum. Karenanya kita di sini telah menciptakan suatu program webinar di mana kita bertujuan untuk membuat teman-teman dapat lebih mampu. Kami juga narasumber-narasumber yang sangat profesional di sini, dan kita berharap kedepannya teman-teman dapat menjadi generasi muda yang melekatkan hukum serta dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh anak kita mendatang. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi karena dari teman-teman pengen bertanya dengan Kak Sadam. Benar sekali teman-teman. Teman-teman yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand. Nanti akan langsung dijawab oleh Kak Sadam. Boleh nih, ada banyak. Kita mulai dari Gracia dulu deh. Boleh? On mic. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gracia Natalikoni. Saya dari SMA Negeri 1 Sendawar. Jadi, begini. Saya itu dari SMP pengen banget saya punya cita-cita untuk bisa membantu. Kan saya tinggal di Kutai Barat, dan selama dari lahir sampai sekarang, dari zaman nenek saya juga saya udah di Kutai Barat, dan saya itu punya cita-cita untuk bisa membangun Kutai Barat dan juga Kalimantan Timur khususnya. Jadi kalau misalnya saya sharing-sharing sama teman-teman saya tuh suka cerita kalau misalnya mereka pengen untuk bisa mengembangkan diri, entah itu kuliah di luar kota, khususnya di Jawa, atau di luar negeri gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya itu pengen banget untuk bisa mengembangkan, yang itu, ya. Nah, sorry. Nah, ya. Sebentar. Oke, maaf. Nah, jadi saya pengen banget untuk bisa tunggu, sorry. Oke, jadi saya pengen banget untuk bisa mengembangkan diri di Kalimantan Timur, khususnya di IKN. Saya pengen bisa berdampak untuk Kalimantan Timur dan juga IKN dan juga Indonesia. Nah, tapi setelah saya lihat keadaan yang ada saat ini, saya ngerasa kalau misalnya untuk saya mengembangkan diri di Indonesia itu nggak terlalu kondusif gitu keadaannya. Kalau secara realistis saya ngerasa kalau misalnya saya di sini, saya punya banyak pikiran-pikiran overthinking lah, kayak nanti saya bisa berkembang, atau kalau memang saya mau ambil kerja di pemerintahan dan lain sebagainya, kira-kira saya bisa diterima enggak, apakah saya akan kalah sama orang yang punya orang dalam atau yang punya koneksi di sana begitu. Nah, terus saya jadi punya keinginan untuk daripada saya mengikuti cita-cita saya untuk membangun Kutai Barat, Kalimantan Timur, lebih baik saya menggapai cita-cita saya untuk bisa mengembangkan diri saya sendiri dengan cara ya saya fokus sama diri saya sendiri, nggak usah muluk-muluk punya cita-cita untuk bisa membangun atau menjadi lebih baik membangun Kutai Barat dan juga Kalimantan Timur. Nah, apakah itu tuh hal yang apakah itu hal yang wajar atau uh, gimana? Apakah saya harus mengikuti pilihan idealis saya atau realistis saya begitu, Kak? Terima kasih. Maaf kalau misalnya sendat-sendat ya, soalnya dari tadi dipanggil. Oh ya, terima kasih.
It's Oke, okay, mungkin Gracia. boleh Makasih langsung banyak atas dijawab. pertanyaannya. Oke. Ini aku bisa langsung bantu jawab, Madeline. Oke, thank you so much. Boleh, Gracia, Kak, ini boleh, Kak. bagus karena aku aku shock ya karena ini teman-teman masih Gracia masih SMA ya. Ini teman-teman masih SMA tapi ya inilah karena perbedaan generasi dan aku bisa bilang ini dampak positif dari perkembangan sosial media. Salah satu hal yang positif adalah kalian jauh selangkah lebih maju pemikirnya daripada aku dulu sebelum sosmed tuh seberkembang ini gitu. Jadi kalian udah mikirin atau Gracia tadi udah mikirin aku harus berdampak nih bagi Indonesia, tapi aku harus juga fokus ke diri aku sendiri. Jadi gini, kalau misalnya fokusnya adalah takut berdampak masuk ke dalam bagian pemerintahan karena takut nggak diterima dan kalah saing dengan orang dalam, menurut aku itu adalah pemikiran yang nggak boleh ditanamkan. Oke? Kenapa? Karena kalau misalnya ini berlaku secara general ya, bukan cuma kalah karena orang dalam, tapi kalah in general aja. Kalau misal teman-teman nyoba sesuatu tapi kalah, it's okay buat teman-teman tiba-tiba kalah terus gagal itu nggak apa-apa karena justru kita akan belajar sesuatu dari situ. Nah, mindset takut kalah ini yang justru menghambat kita untuk menemukan potensi diri kita. Kita nggak pernah tahu bahwa sebenarnya ternyata kita bisa loh. Ternyata kita punya kemampuan loh untuk mengikuti suatu hal. Kita bisa loh daftar ke UI gitu misalnya. Kalau aku punya mindset kayak, wah aku takut daftar ke UI karena aku cuman anak daerah yang akan gagal pada akhirnya dengan teman-teman yang asal dari Jakarta, Bandung, asal dari mana lagi tuh, Surabaya gitu ya, memang kota-kota besar, Medan dan lain sebagainya. Kalau aku hanya fokus ke mindset aku yang itu dan aku nggak nyoba sama sekali, aku nggak akan tahu kalau sebenarnya aku mampu dan bisa lulus di Fakultas Hukum UI. Dan ini berlaku buat kamu juga dan buat kita semua juga gitu ya. Jadi coba aja. Pertanyaan aku, ketika teman-teman nyoba sekarang udah tahu nggak hasilnya bakal gagal? Belum kan? Kalau kita belum tahu, itu berarti di luar tanggung jawab kita buat kita pikirin. Oke? Jadi itu yang sebenarnya aku pelajari juga dari buku yang aku baca gitu ya, bahwa memang harusnya kita kontrol apa yang bisa kita kontrol. Sesuatu yang nggak bisa kita kontrol atau di luar kendali kita tuh nggak usah kita pikirin dulu. Jadi fokus ke sana sebenarnya. Oke, gitu. Yang kedua adalah pertanyaan yang membahas tentang aku harus kontribusi ke negara atau fokus sama diri aku sendiri dulu, Kak. Gini, gak semua orang itu punya panggilan hati untuk benar-benar bisa berkontribusi bagi masyarakat umum yang konteksnya luas. And it's okay sebenarnya. Karena kan kita tidak ada memaksa. Kecuali nggak ada kan di Indonesia kayak kalian lulus dari SMA atau lulus kuliah wajib misalnya jadi pejabat publik, wajib PNS, wajib nggak ada kan aturan negara yang mewajibkan kalian untuk hal tersebut. Wajib misalnya jadi masuk ke dalam akademi kepolisian atau akademi militer misalnya nggak ada kan? Nggak ada yang wajib kayak gitu gitu. Itu tandanya apa? Tandanya memang ketika teman-teman ingin berkontribusi bagi negara Indonesia secara keseluruhan itu bukan benar-benar menjadi hal yang wajib untuk dilakukan, itu panggilan hati sebenarnya. Oke. Dan tapi konteksnya gini, kalau kayak gitu berarti kalaupun misal aku fokus ke diri sendiri, aku kerja atau misal aku berbisnis, berarti aku nggak kontribusi dong. Nggak, teman-teman. Sekecil apapun kontribusi teman-teman, nggak harus mikirin kontribusi teman-teman buat negara secara luas. Jangan dulu mikirin kontribusi teman-teman untuk masyarakat Indonesia secara luas, jangan dulu. Teman-teman tidak lakuin masalah, ya. Kalian tidak melanggar hukum, kalian mematuhi ketertiban, kalian tidak mengganggu kiri kanan teman-teman, ya. Kalian bisa fokus untuk diri kalian dan nggak merugikan orang lain aja itu udah kontribusi, teman-teman. Serius. Itu udah kontribusi paling nyata yang bisa teman-teman lakukan. Nggak merugikan orang lain, nggak merepotkan orang lain, nggak mencuri, nggak berbohong, gitu ya. Tidak melakukan tindak kriminal, pokoknya jadi manusia yang baik aja itu udah bentuk kontribusi yang bisa teman-teman lakukan sekarang. Oke? Jadi it's okay kalau misalnya teman-teman, Kak, aku mau fokus ke diri aku sendiri, aku mau kuliah, aku mau S2 di luar negeri misalnya, it's okay. Nggak apa-apa buat fokus sama diri sendiri. Bentuk kontribusinya nggak harus secara extraordinary kok. Tapi kalaupun misalnya ada orang yang berkontribusi secara extraordinary, bagus. Banget malah. Tapi again yang tadi aku bilang, itu bukan untuk semua orang kok, itu panggilan hati dan nggak ada kewajiban. Tapi
Jangan diputer nih bahasa aku kayak, oh berarti kita nggak boleh melek politik dong, nggak semua harus melek hukum. Enggak. Semua harus melek hukum, semua harus melek politik. Tapi kontribusi besar yang tadi dibilang kerja di pemerintahan, jadi pejabat publik, itu nggak untuk semua orang sebenarnya. Gitu. Karena bekerja untuk Indonesia secara keseluruhan jadi pejabat publik tuh itu bukan pekerjaan yang mudah. Recording in progress. Bukan pekerjaan yang mudah. Kalau basisnya atau dasarnya paksaan gitu ya, nggak akan berkah. Gimana kita mau kerja buat diri kita sendiri? Ini kita kerja buat masyarakat, bukan panggilan hati kita. Kira-kira produk hukum yang akan dihasilkan baik nggak? Kira-kira masyarakat benar-benar bisa kita bantu nggak? Ya nggak akan optimal kalau kita sendiri juga nggak ngerasa itu panggilan hati kita. Gitu ya, untuk jawabannya. Jadi semoga terjawab pertanyaannya, Gracia. Semangat buat kamu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih banget atas jawabannya Kak Sadam. Nah, mungkin karena masih ada waktu, kita juga bisa lempar pertanyaan. Nah, mungkin karena tadi udah cewek, sekarang kita bakalan ke cowok nih. Saya. Iya. Tanya. Saya. Saya Kak. Saya Kak. Saya, Kak. Fauzi, silakan Ahmad Fauzi. Saya juga belum. Oh iya, Maaf, tadi siapa Alwan? Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi tadi sebelumnya udah nanya sama aku atau udah diskusi atau belum? Belum, Kak. Oh, belum ya? Oke. Boleh, silakan. Ya. Ahmad. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari SMA Negeri 1 Muarjawa, Kalimantan Timur. Nah, saya izin bertanya nih, Kak, tentang permasalahan korupsi. Kan tadi kita ada bahas tentang korupsi kan, Kak? Nah, jadi saya sempat membaca berita bahwa ternyata korupsi itu pernah terjadi di zaman penjajahan Jepang, yang dimana pada saat masyarakat Indonesia dijadikan warga Romusa atau kerja paksa, ada satu orang Indonesia yang dipercayakan untuk memberikan gaji kepada para rakyat tersebut, yang dijadikan rakyat Romusa. Hanya saja gaji tersebut tidak diberikan kepada para pekerja Romusa tersebut. Dan dari situ ternyata aktivitas korupsi memang sudah ada dari zaman dulu. Apakah itu benar, Kak, kenyataannya atau tidak? Kemudian saya punya pertanyaan lagi, pertanyaan yang kedua. Sebagai seorang pelajar kan kita pasti tidak serkan, Kak, terhadap korupsi yang terjadi pada Indonesia kita, pada negara kita. Dan kita ini ingin melakukan suatu aksi yang dimana kita ingin menentang adanya korupsi. Hanya saja kita pelajar. Pasti suara kita itu sedikit untuk didengar oleh pada masyarakat luar seperti orang tua, orang-orang dewasa seperti itu, Kak. Nah, kemudian sebagai seorang pelajar Indonesia, tindakan apa yang perlu kita lakukan terhadap para koruptor di Indonesia? Itu pertanyaan dari saya, Kak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ahmad Fauzi atas pertanyaannya. Oke, aku coba jawab ya. Buat yang pertama, setahu aku sih bukan Jepang ya, tapi zaman Belanda, zaman Daendels. Setahu aku, gitu. Tapi mungkin kita bisa cari lagi, gitu. Kita bisa baca lagi. Ini ada yang udah aku baca. Daendels. Pembangunan jalan anyar Panderokan oleh Daendels yang dikenal sebagai jalan raya pos awalnya diyakini sebagai kerja rodi tanpa upah. Namun faktanya pekerja dibayar meskipun ada dugaan korupsi oleh bupati yang menerima upah tersebut. Nah, ini yang aku dapatkan salah satu sumber bacanya dari internet gitu ya. Jadi aku nggak dengar narasi Jepang, yang aku dengar itu adalah Belanda sebenarnya. Nah, apakah ini benar atau enggak, Kak Sadam? Gini, ini salah satu fakta yang terjadi di negara kita, teman-teman. Aku baru kemarin bertemu dengan atau menjadi bagian dari salah satu panel diskusi bareng Joko Anwar. Jadi Bang Joko Anwar, kalau kalian tahu sutradara terkenal di Indonesia, itu membuat sebuah film temanya tentang pendidikan. Gitu. Yang belum premier kalau nggak salah. Jadi sebenarnya belum ada di bioskop. Tapi aku bersama dengan orang-orang yang bergerak di bidang HAM, psikologi, itu kita datang nonton bareng dan kita diskusi. Nah, oke. Kemudian distract ya, siapa tuh hidupin lagu ya. Wahai Jelita. Oke. Jadi ada sebuah diskusi pembahasan tentang
kejadian tahun 1998, kerusuhan 98, yang pada saat itu ada persekusi atau ada anarkisme yang dilakukan terhadap etnis Tionghoa di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Jakarta. Dan banyak banget gitu ya, bapak dan ibu yang pada saat menonton film tersebut, ini spoiler dikit tapi ini sebenarnya bukan spoiler, tapi film tersebut juga mengangkat isu tahun 98 gitu ya. Bang Joko mengangkat isu tersebut, dan bapak dan ibu tersebut itu mereka bahkan menangis saking mengingat tentang kejadian kerusuhan 98. Dan yang menjadi tangisan mereka salah satunya adalah ternyata banyak anak-anak muda generasi kita yang nggak tahu kerusuhan 98 itu apa sih. Pernah terjadi. Indonesia gelap tuh bukan cuma terjadi akhir-akhir ini, teman-teman. Tapi di tahun 98 Indonesia gelap juga ada. Dan itu kerusuhannya sangat masif sekali. Gitu. Dan banyak dari teman-teman, anak-anak muda yang nggak tahu isu kerusuhan 98 itu seperti apa. Tahu nggak alasannya kenapa, teman-teman? Karena di Indonesia, salah satu ketika kita membahas tentang sejarah, sejarahnya itu pilih-pilih. Jadi sesuatu yang memang nggak mau untuk diajarkan, diabaikan. Pilih-pilih. Mungkin ini yang juga terjadi, bahwa kasus korupsi yang kita tahu adalah kita dijajah oleh Belanda, dan katanya itu pun debatable, teman-teman. Sebenarnya Belanda benar-benar ngejajah kita 350 tahun atau enggak? Yang sebenarnya itu masih menjadi perdebatan ya. Aku nggak bisa pastiin juga, kita harus melakukan kajian yang lebih dalam lagi tentang hal ini. Tapi based on pembahasan yang kemarin aku lakukan dengan Bang Joko Anwar, dengan para penggiat hak asasi manusia yang background-nya juga dari psikologi, itu adalah memang ternyata sejarah itu dipilih-pilih di Indonesia ini. Makanya ada hashtag menolak lupa. Menolak lupa. Untuk kita mengingatkan kita kembali terhadap masa-masa kelam dan sejarah-sejarah yang terjadi. Yang ini tuh nggak diajarin ternyata di sekolah. Atau mungkin cuman sekelibat lalu aja gitu. Dan ternyata aku juga baru ingat, benar ya Kak, ya, dulu tuh kita nggak ada pembahasan sejarah, tuh nggak ada yang reformasi 98 tuh nggak dibahas banget gitu. Nggak masuk ke dalam silabus pelajaran sejarah, ataupun kalau masuk nggak dibahas secara detail apa yang terjadi, padahal yang harusnya dibahas adalah memang apa yang terjadi pada saat itu, sehingga kita bisa melakukan apa nih ke depannya untuk hal tersebut tidak terjadi lagi. Buku sejarah juga nggak dibahas gitu ya, ini mungkin typo. Jadi ya itu sebenarnya teman-teman. Itu ya. Jadi itu buat pertanyaan yang pertama. Buat pertanyaan yang kedua, sebenarnya aku udah sempat singgung juga gitu ya tentang apa yang kita bisa lakukan, at least buat diri kita sendiri. Tadi aku udah bilang, tolong jangan mencontek, tolong jangan diskusi ketika memang nggak boleh diskusi, ketika memang ujiannya mandiri. Tolong jangan melakukan praktek-praktek yang sebenarnya kalian tahu dan dalam hati ini nggak boleh. Boleh nggak sih buka buku nyontek ketika kalian belajar ujian di sekolah? Nggak boleh. Kak, itu kan nggak cuma. Dari sini, hal-hal kecil yang dinormalisasikan ketika gede, itu kemudian bisa menormalisasikan budaya korupsi yang besar dari sini. Dari sini. Karena udah menjadi budaya. Itu konteksnya. Jadi, again, aku merasa sangat menyayangkan ketika membahas ini karena narasinya akan sangat pesimistis sekali, bahwa kita masih SMA, kita belum bisa didengarkan oleh bapak ibu yang menjadi pejabat publik gitu ya, atau seseorang yang kemudian punya otoriti di bidang hukum gitu ya terhadap permasalahan isu korupsi. Tapi aku yakin suara kita adalah hal yang penting. Jadi jangan mindsetnya karena aku masih SMA, aku nggak boleh bersuara. Enggak. Kita butuh suara, teman-teman. Gitu. Kita butuh bersuara, guys. Tolong, Indonesia lagi nggak baik-baik aja, bersuara, please. Ada masalah yang ada di daerah teman-teman, suarakan, aspirasikan. Use your own platform untuk membangun awareness terhadap masalah-masalah yang terjadi. Gitu. Jadi itu minimal yang bisa kita lakukan, minimal yang teman-teman bisa lakukan sebagai
pelajar SMA ya. Jangan mencontek, please gitu. Gitu sih.